Pencemaran lingkungan adalah peristiwa yang terjadi akibat kontaminasi terhadap komponen fisik dan biologis, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan berbagai kegiatan yang meninggalkan material sisa yang tidak terpakai yang disebut dengan limbah. Pembuangan limbah yang tidak melalui proses yang tepat akan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan menjadi sumber masalah bagi kesehatan makhluk hidup. Polusi atau pencemaran dapat terjadi ketika jumlah zat atau bahan polutan kadarnya lebih banyak dari yang dapat diterima oleh lingkungan. Misalnya, karbon dioksida bermanfaat bagi tumbuhan bila kadarnya 0,033%. Namun bila kadarnya lebih tinggi, maka akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kategorinya. Yang pertama, menurut tempat terjadinya. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika di dalam udara terdapat partikel dan gas yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Beberapa gas dan partikel tersebut diantaranya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, radioaktif, dan lainnya. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika di dalam air terdapat beberapa bahan atau zat polutan yang berbahaya bagi keselamatan makhluk hidup. Beberapa jenis bahan pencemar air diantaranya limbah industri, limbah deterjen, sampah domestik, sisa deterjen, dan sisa insektisida. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika di dalam tanah terdapat berbagai bahan atau zat yang dapat merusak unsur hara dalam tanah dan mengganggu makhluk hidup. Beberapa jenis pencemaran tanah diantaranya yang sifatnya non-biodegradable, sisa insektisida, sampah yang sulit hancur seperti plastik, kaca, kaleng, dan karet sintetis. Menurut tingkat pencemarannya, WHO mengatakan bahwa tingkat polusi dibuat berdasarkan kadar zat polutan dan lamanya kontak. Adapun jenis-jenis pencemarannya menurut tingkat pencemarannya yaitu 1. Polusi yang kadarnya masih kecil namun mulai menyebabkan gangguan pada tubuh manusia dan panca inderanya, serta merusak ekosistem lainnya, seperti asap kendaraan motor yang membuat mata perih. 2. Polusi kadarnya sedang dan mengakibatkan reaksi pada tubuh manusia serta menyebabkan sakit kronis, misalnya pencemaran air raksa yang menjadi penyebab kanker. 3. Polusi yang kadar zat polutannya sudah besar dan menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, hingga kematian, misalnya polusi dari debu radioaktif. Pada saat ini, pencemaran lingkungan sebagian besar terjadi karena aktivitas manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya polusi pada lingkungan. Jumlah penduduk bertambah tentu membutuhkan wilayah lebih luas untuk tempat tinggal dan berbagai kegiatan lainnya. Perluasan area tempat tinggal, penebangan pohon, dan berbagai kegiatan manusia lainnya membuat polusi lingkungan tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi. Pada dasarnya, teknologi diciptakan manusia untuk membantu manusia dalam melakukan segala sesuatu. Namun, pada penerapannya, seringkali perkembangan teknologi di berbagai bidang justru mengakibatkan terjadinya polusi. Misalnya, teknologi industri kimia yang seringkali menghasilkan limbah beracun. Sumber pencemaran terlalu banyak. Sebenarnya, alam dapat memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang dapat diminimalisir dengan menanam banyak pohon di sekitar jalan raya. Namun, jika sumber pencemaran itu terlalu banyak, tentu saja akan lebih sulit untuk meminimalisir dampak yang diakibatkannya. Selain itu, berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran, seperti membuang limbah industri ke aliran sungai, penggunaan kendaraan bermotor secara masif sehingga menyebabkan polusi udara, membuang sampah dan limbah domestik ke saluran pembuangan air dan sungai,
penggunaan plastik yang tidak terkendali, dan yang terakhir pembakaran dan penebangan pohon secara liar. Suatu lingkungan hidup yang telah tercemar dan mengandung zat-zat yang berbahaya akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Dampak tersebut diantaranya keseimbangan lingkungan yang terganggu, kepunahan spesies flora dan fauna, menyebabkan penyakit, dan pertumbuhan hama meningkat. Pencemaran-pencemaran lingkungan yang ada haruslah dipikirkan bagaimana cara mengendalikannya agar tidak memberikan dampak yang lebih luas. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan penerapan teknologi yang dikenal saat ini adalah teknologi pemberlakuan akhir atau end-of-pipe treatment technology. Konsep ini merupakan konsep perintah dan pengendalian yang hanya meninjau pembebanan pada salah satu media udara, air, atau tanah dan menyelesaikan satu masalah dengan tertuju pada suatu kegiatan. Hal positif dari pengembangan konsep end-of-pipe treatment teknologi adalah memacu pertumbuhan konsultan teknik dan pembuatan peralatan yang berkaitan dengan unit pengolahan baik limbah fasa gas atau limbah fasa cair. Konsep pengendalian pencemaran lingkungan yang berkembang setelah end-of-pipe treatment teknologi adalah environmental impact assessment. Konsep ini dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan. Indonesia menerapkan konsep ini dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Penerapan EIA ini menghasilkan EIS, Environmental Impact Statement, yang harus dipatuhi oleh pemrakarsa dan pengelola lingkungan untuk menetapkan hasil-hasil yang disepakati. International Organization for Standardization atau yang biasa dikenal dengan ISO menyusun pembakuan sistem pengelolaan lingkungan yang dikenal dengan ISO 14000. Penerapan sistem ini adalah sukarela, yang berarti konsep kontrol dan komando tidak dianut lagi oleh berbagai negara dalam pengelolaan lingkungan. Seri ISO 14000 ini mencakup penerapan life cycle assessment, penilaian daur hidup suatu produk. Proses atau kegiatan adalah kompleks dan membutuhkan waktu. Berbagai teknik telah dianjurkan untuk diterapkan oleh pelaku penilai daur hidup. Indonesia dalam dasawarsa 80 dan 90-an telah menerima berbagai konsep yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu diantaranya 1. Cleaner Production. Cleaner Production didefinisikan sebagai penerapan berkesinambungan strategi lingkungan yang terpadu bagi proses produk dan layanan. Yang kedua, Waste Minimization. Waste Minimization memiliki sasaran penyusutan limbah pada sumber. Konsep ini adalah penerapan dari keinginan menanggulangi pencemaran atas dasar pengurangan volume limbah dan kekuatan limbah. Yang ketiga, Pollution Prevention. Konsep ini menyatakan bahwa recycle harus dilakukan langsung atau in-pipe recycle. Konsep ini dikembangkan karena konsep pengelolaan limbah yang berdasarkan end-of-pipe treatment technology dan waste minimization yang telah diterapkan tidak dapat memenuhi sasaran untuk menahan laju pemanfaatan sumber alam yang terbatas serta perlindungan kualitas lingkungan untuk mempertahankan kehidupan berbagai makhluk. Yang terakhir adalah Environmental Management System. International Organization for Standardization mengajukan Environmental Management System yang dicakup dalam ISO 14000. Perusahaan besar memang menghendaki sertifikat ini untuk mendapatkan pengakuan secara internasional dan keunggulan persaingan dalam perdagangan internasional. Tetapi perusahaan kecil atau menengah seringkali tidak memperdulikan hal ini, karena biaya yang besar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat ini.